semuanya. Hari ini aku siap untuk ibadah sekolah minggu loh. Coba lihat dulu baju kamu. Masa masih pakai baju tidur, mau mainan lagi? Padahal kalau ibadah kita harus pakai baju yang rapi dan sopan serta tidak main-main. Yeay, aku sekarang sudah ganti baju, pakai baju yang lebih rapi dan aku tidak membawa mainan. Kayaknya seru nih kalau ibadahnya sambil Ma, aku mau snack dong. Eits, kalau lagi ibadah tidak boleh sambil makan, supaya kita bisa konsentrasi mengikuti ibadah. Yeay, sekarang aku sudah tidak membawa makanan lagi karena nanti aku jadi tidak fokus dengan ibadah. Sekarang aku mau memuji nama Tuhan. Loh. Kok nyanyinya loyo begitu sih? Kalau mengikuti ibadah, kita harus semangat dan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Ayo coba sekali lagi dengan penuh semangat ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sama-sama beribadah walaupun melalui online. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang memimpin kami Tuhan, memberikan kami sukacita saat kami menyembah, kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi saat kami juga memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Hai teman-teman, mari kita memperkatakan bersama Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan melindungi. Kesedarannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tuna tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintai kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
Engkau akan menginjak anak singa dengan naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan kesahkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukunyakan dia dan akan kupulihkan keselamatan daripadaku. Hai adik-adik, Shalom. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Sama-sama tepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, kalau kakak katakan hati-hati gunakan tanganmu, adik-adik boleh tepuk tangannya 2 kali. Kalau kakak katakan hati-hati gunakan mulutmu, adik-adik katakan amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Yang masih semangat katakan yes. Sekarang kita mau lebih lagi buat Tuhan. Kita mau nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Biarlah mulut kami menyembah-Mu selalu. Oh, Kau mulia, Kau agung Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh memberikan yang terbaik Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya setiap firman disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Oh, ada Nancy juga. Hai Nancy, apa kabar? Hai Kak, aku lagi kesal banget. Kok kesel? Nancy kenapa? Soalnya aku mau main sepeda, tapi klipnya nggak kasih sama aku. Kesel. Oh, mungkin klipnya masih mau main sepeda Nancy. Kamu sabar ya menunggu giliran. Tapi aku mau main sekarang. Aku nggak mau nunggu. Klipnya nggak mau kasih. Klip jatuh. Tuh kan, kamu sendiri yang jatuh. Untung loh Kak Febri bantuin. Nah, Nancy, ingat, baik buruknya perkataan, kita sendiri yang merasakannya. Jadi, mulai sekarang, hati-hati jika mengucapkan sesuatu. Oh gitu ya Kak. Iya. Gimana caranya supaya Nancy selalu ingat untuk menjaga perkataan Nancy? Nah, Kak Febri punya rahasia. Mau tahu nggak rahasianya apa? Mau Kak. Oke, sebentar ya. Kita tanya teman-teman dulu di rumah. Adik-adik, mau tahu nggak rahasianya apa? Mau. Pinter, ikutin Kak Febril ya. Nancy siap? Siap Kak. Oke, ikutin Kak Febril. Amsal Amsal 18 ayat ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pinter, sekali lagi ya. Nancy mau nggak sekali lagi? Boleh Kak. Oke, yang semangat ya, adik-adik di rumah juga yang semangat. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pinter. Oke adik-adik, Nancy nanti juga belajar di rumah ya. Oke, terima kasih adik-adik. Bye-bye. Sore-sore kayak begini paling enak kita minum teh sambil makan yang manis-manis, sambil duduk santai. Tapi paling gak enak nih kalau sendirian. Katanya teman saya tuh Kelly mau datang. Kebiasaan dia tuh ya, suka telat melulu. Bikin saya kesel nih bentar lagi nih ya. Pepe. Kebiasaan kamu Apa? telat melulu. Ingat gak? Waktu kita zaman lagi playgroup, kamu janjian mau main perosotan sampai udah malam belum nongol. Sekarang kayak gitu, untung gak keburu malam. Pepe, kamu tuh kalau lagi marah-marah gini gemes, pengen aku cubit. Capek tau nungguin. Ini aku bawain kamu nih Apa? Bawain yang apa? manis-manis buat teman kita ngobrol supaya kamu manis ya. Ini mah kebiasaan. Udah tahu abis ini pasti mau minta ditraktir bakso. Tuh, bakso mahal lagi. Aku udah tahu deh kebiasaan kamu. Pepe. Tulus nggak kamu kasih ke aku? Bener kok, tulus. Pepe. Apa? Aku mau kasih lihat kamu nih. Kamu ingat gak ya sama dia? Siapa? Ini. Tuh. Ingat gak? Itu dulu teman kita belajar bareng. Siapa? Oh, Marisa. Iya bener, Marisa. Kenapa dia bikin apa tuh? Sekarang
Sekarang dia udah punya YouTube channel sendiri, Pei. Udah gitu subscribernya banyak loh. Wih, aduh, seandainya ya kita bisa kayak Marisa. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Kenapa? Lah dia kan daging kecil itu ngomongnya susah. Ingat nggak? Ngomongnya tuh nggak teratur loh kata-katanya. Kita aja nggak ngerti dia ngomong apa padahal pakai bahasa Indonesia. Ya tapi kan orang bisa berubah, kan dia udah dewasa sekarang. Udah gede, udah teenager, Pei. Tapi kan itu kebiasaan dari kecil. Aku nggak percaya deh. Kalau yang namanya subscriber tuh bisa dibeli, tahu nggak? Kamu kayak nggak tahu aja. Masa sih, Pei? Kayaknya beneran loh, ini subscribernya bener. Masa sih ah? Iya, bener Aku deh. nggak percaya. Kayaknya dia bohong deh. Kalau cantik gitu pasti pakai aplikasi beauty. Iya. Ah, mana ada sih zaman sekarang orang bisa cantik kayak dia? Semuanya pasti palsu. Kok bau ya? Bau sampah. Bau sampah? Iya, bau sampah. Enggak, aku nggak cium sampah. Ih, kamu udah gosok gigi belum sih, Pei? Udah lah. Udah. Emang aku kayak Marisa. Tuh, kayaknya itu deh. Sampahnya tuh keluarnya dari mulut kamu. Kalau kamu ngomong yang jelek-jelek, Pei. Pei, bau banget deh. Udah tobat lah, Pei. Dari Bau. aku nih sampahnya. Iya, bau Yakin? banget. Bukan dari mulut kamu tuh. Aduh, aku jadi nggak enak kan ngobrol sama kamu kayak gini. Aduh, jadi harus gimana dong? Aduh, tobat gimana? Ngomonganku negatif kayak gimana sih? Aku nggak ngerti. Ya, pokoknya Kamu lihat nggak? apa? Itu tadi anak. Kenapa dia? Kok dia bolak-balik, mondar-mandir sendirian? Pasti nggak punya teman. Liatin tuh main iPad begitu terus. Pasti dia nggak punya teman deh. Tuh kan sampahnya banyak keluar. Kayak gitu tuh, Pei. Namanya negatif itu kayak gitu, ngomongnya tuh jelek-jelek kan belum tentu dia nggak punya temen, Pei. Kok kamu negatif kayak gitu ya? Iya, kayak gitu tuh negatif. Ya, jadi gimana dong ajarin aku gimana ngomongnya positif, yang Bau bagus-bagus banget. gimana Bau. sih? Kayak gini deh. Nih, misalnya nih kayak tadi aku kan kasih lihat kamu videonya Marisa. Coba sekarang kamu ngomong yang bagus-bagus tentang dia. Kan emang dia cantik sekarang. Aku nggak bisa. Pasti aku nggak bisa deh. Pasti kamu bisa. Aku nggak bisa deh kayaknya muji-muji orang. Aku nggak bisa. Bisa, pasti bisa, Pei. Kamu bisa. Ayo, coba dulu. Aku coba ya. Wah, susah kan? Aku nggak bisa. Sedikit lagi, Pei. Bisa bilang Marisa cantik gitu. Kamu doain aku ya, Ya, aku supaya aku doain. bisa ngomongnya. Iya. Pasti bisa. Marisa, sekarang cantik. Enak banget ya rasanya. Terus tahu nggak, Pei? Yang keluar permen. Aduh, seneng banget. Iya, coba lagi. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Yang lain, Ternyata yang aku lain. bisa ya muji orang ya. Pinter. Terus Marisa, dia sekarang emang anaknya pinter. Emang dari dulu sebenarnya dia pinter ya. Cuman kita aja yang nggak ngerti dia ngomong apa. Nah, jangan-jangan dia terlalu pinter dulu. iya kali, terlalu jenius. Tau nggak, Pei, kalau kayak begini ya keluarnya tuh permen. Aku jadi seneng kalau ngobrol sama kamu begini, kita banyak camilan, Pei. Makasih ya. Aduh, aku seneng deh punya teman kayak kamu. Iya. Ternyata kamu bisa kasih tahu aku kalau aku tuh selama ini ngomongnya negatif melulu. Aduh, kamu kok sabar banget sih. Makasih ya. Kamu Iya, teman yang sama-sama, baik. Pei. Aku juga seneng kok temenan sama kamu, biarpun kamu gitu. Tapi sekarang kamu udah berubah, aku seneng banget loh. Senang sekali. Kalau gitu mulai dari sekarang aku mau ngomongnya selalu yang bagus-bagus supaya keluarnya yang manis-manis dari mulutku. Iya, terus kamu juga jadi tambah cantik, Pei. Bener ya, nggak usah pakai beauty aplikasi Iya, ya. nggak usah. Pei, Apa? itu anak yang tadi kamu bilang nggak punya teman. Iya. Tuh lihat deh, temennya baru pada datang, ternyata temennya banyak, Pei. Iya ya, ternyata temennya banyak. Aku tuh salah menilai dia loh. Iya. Hai, kalian mau main bersama aku gak?
Halo adik-adik, gimana? Tadi kalian sudah mendengarkan perkataan Peipei belum? Pada saat Peipei berkata buruk, coba lihat keluar apa? Keluar sampah. Bau. Nah, perkataan yang buruk itu sama seperti sampah, sama-sama tidak berguna. Dan jika teman-teman di sekeliling kita melihat kita berkata buruk, mereka juga gak mau deket-deket dengan kita. Sebaliknya, perkataan yang menyenangkan itu mengeluarkan permen, rasanya manis, dan itu bisa memberikan sukacita bagi orang lain. Adik-adik, kalian harus berkata-kata yang baik, seperti ada tertulis di firman Tuhan. Coba kita buka di Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, kita mau katakan sekali lagi ya. Kita mau katakan bersama-sama. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, adik-adik, tujuan kita hidup adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Dan salah satunya adalah melalui perkataan kita. Jadi kalian harus perhatikan perkataan kalian. Kalian harus terus memperkatakan yang baik ya adik-adik, supaya hidup kita bisa memberikan sukacita dan berkat bagi orang lain. Yuk, kakak mau ajak kalian untuk berkata, bad words, no, no. Sekali lagi ya, ayo semuanya bangkit berdiri. Oke, kita sama-sama mau katakan, bad words, no, no. Adik-adik, kalian tahu nggak bahwa mulut kita itu juga punya kuasa loh? Nah, sama seperti cerita Nabi Yeskiel, dia bisa membangkitkan tulang-tulang kering menjadi manusia kembali melalui perkataannya. Nah, kakak mau ajak kalian untuk nonton terlebih dahulu ceritanya. Bertahun-tahun setelah pemberontakan dan pemujaan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan mengizinkan mereka untuk ditawan oleh bangsa Babel. Ini adalah masa yang paling kelam dan menyedihkan bagi mereka. Mereka juga kehilangan bait Allah, tanah, dan bangsa mereka. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Yeskiel mengenai pengharapan dan hidup baru. Dalam penglihatan Yeskiel, Roh Kudus membawa dia ke tengah-tengah lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang kering. Tulang-tulang itu tersebar di segala tempat. Lalu Tuhan bertanya kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yeskiel menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu Tuhan berbicara kepadanya untuk bernubuat mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Lalu Yeskiel bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan segera sesudah Yeskiel bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang Yeskiel mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Kemudian Tuhan memberi perintah kepada Yeskiel untuk berfirman kepada nafas hidup. Katakan, "Hai nafas hidup,
datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Lalu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, "Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan bahwa tulang-tulang mereka sudah menjadi kering dan pengharapan sudah lenyap." Tuhan kemudian meminta Yehezkiel berfirman kepada orang-orang Israel, "Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Adik-adik, tadi kalian sudah lihat kan bagaimana Nabi Yehezkiel bisa membangkitkan kembali tulang-tulang bangsa Israel menjadi hidup. Nah, luar biasa banget kan bagaimana kuasa perkataan itu. Tapi kuasa perkataan itu bukan sekedar hanya dimiliki oleh Nabi Yehezkiel, tapi kita pun juga memiliki kuasa dalam perkataan kita. Oleh karena itu, adik-adik, kalian harus mempergunakan mulut kalian dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, kalian bisa berdoa untuk keluarga kalian, atau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Ingat firman Tuhan mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Atau kalian juga bisa menggunakan mulut kalian untuk memberikan semangat bagi teman-teman kalian yang sedang sedih. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan untuk menggunakan mulut kalian sesuai dengan firman Tuhan. Yes, yes, yes. Ada kuasa di dalam perkataanku. Ikutin kakak ya. Yes, yes, yes. Ada kuasa di dalam perkataanku. Jadi adik-adik ingat ya, ada dua hal. Yang pertama, berkatalah yang baik. Bad words, no, no. Yang kedua, kalian harus menjaga mulut kalian karena ada kuasa di dalam perkataanku. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami hari ini boleh diingatkan untuk menggunakan mulut kami dengan baik. Dan biarlah kami juga boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan jaga hidup kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya Bible Quiz. Tadi adik-adik sudah dengerin firman Tuhan dengan baik kan? Sekarang Kak Vince mau bacain kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler Little Blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai kelas 1 SD. Kakak akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Kalau jawabannya benar, angkat jempolnya. Kalau jawabannya salah, turunin jempolnya. Oke? Soal nomor 1. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Benar! Soal nomor 2. Kita boleh berkata kasar kepada teman kita. Salah jawabannya. Kita
nggak boleh berkata kasar kepada siapapun. Soal nomor 3, kita bisa mendoakan teman kita yang sakit supaya sembuh. Karena kata-kata yang kita ucapkan punya kuasa. Benar! Siapa yang jawabannya benar semua? Wah, adik-adik pintar! Sekarang, kakak mau bacain soal untuk kelompok 2. Untuk sekolah minggu kelas besar, dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya. Soal nomor 1. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai A. Lidah, B. Tangan, C. Kaki. Jawaban yang benar adalah lidah. Soal nomor 2. Siapa suka menggemakannya akan memakan A. Suaranya, B. Buahnya, C. Perbuatannya. Jawaban yang benar adalah B. Buahnya. Soal nomor 3. Yehezkiel dibawa Tuhan ke tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan A. Sayuran, B. Tulang-tulang, C. Buah-buahan. Oke, jawaban yang benar adalah tulang-tulang. Udah siap lagi lanjut? Soal nomor 4. Yehezkiel bernubuat agar tulang-tulang yang kering dapat titik-titik-titik kembali. A. Ditemukan, B. Hilang, C. Hidup. Jawabannya adalah C. Hidup. Kita soal terakhir ya. Aku mau selalu memperkatakan hal yang A. Kotor, B. Positif, C. Negatif. Jawaban yang benar adalah B. Positif. Gimana adik-adik? Udah bisa kan jawab semua kuisnya? Nah, minggu depan adik-adik harus dengerin firman Tuhannya dengan baik supaya kuisnya bisa dijawab juga. Sekian kuis hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami bisa beribadah pada hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk semua umat Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami bersatu hati berdoa supaya COVID-19 ini cepat selesai. Segera ditemukan vaksinnya dan diluputkan dari seluruh dunia ini, terutama Indonesia. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk krisis ekonomi. Tuhan, tolong agar Indonesia terbebas dari krisis ekonomi. Kami berdoa agar Indonesia bisa melewati ini semua dengan penyertaan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu supaya dapat menjadi saluran berkat di tengah pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dan juga Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia dan seluruh dunia sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, dan jajaran menteri yang ada, agar diberikan kekuatan, hikmat, dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan Gembala CK7,
Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan beserta keluarga besarnya, agar diberikan perlindungan dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta perlindungan Tuhan nyata atas mereka dan keluarganya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu, Engkau telah sembuhkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang bersekolah secara online. Engkau berikan hikmat dan kesehatan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita belajar tentang lidah, suatu bagian terkecil dari manusia tetapi sangat besar kuasanya. Untuk itu Tuhan ingin kita berhati-hati di dalam mempergunakan lidah kita atau memperkatakan dengan mulut kita. Tuhan ingin hari ini supaya adik-adik memakai lidah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan ingin memberkati kalian. Mari angkat tangan kalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati setiap anak-anak, setiap adik-adik yang hadir di acara ibadah pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi, menjaga, dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga hikmat marifat daripada Allah melimpah atas setiap anak-anak yang hadir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dan kasih setia di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai anak-anak ini semua mulai hari ini hingga Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah diberkati katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.